Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pengenalan perbankan syariah. Oke, dan pembahasannya adalah definisi sumber hukum Islam dari perbankan syariah dan tujuan dari perbankan syariah, perbedaan bank syariah dan bank konvensional, fungsi dari perbankan syariah, peran dari perbankan syariah, kelebihan dan kekurangan dari perbankan syariah. Selanjutnya ada prospek bank syariah di masa yang akan datang dan pandangan ulama mengenai bank syariah. Perkenalkan, nama saya Lukman Alfian Ardi, NIM 18005. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, definisi dari sumber hukum Islam dari perbankan syariah. Pertama, definisi. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Maksudnya di sini, bank syariah itu semua kegiatannya termasuk menanam modal, terus berinvestasi, menanam modal berinvestasi, terus juga peminjaman modal, semua kegiatan lainnya yang berkaitan dengan perbankan syariah itu harus berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang pertama ada prinsip keadilan dan keseimbangan, dan yang kedua prinsip kemaslahatan, dan yang ketiga prinsip universalisme atau alamiah, dan yang keempat juga serta tidak mengandung gharar atau keraguan atau tipuan, dan yang kedua ada riba, penetapan hak bunga atau melebihkan jumlah dari pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pihak yang bersangkutan. Jadi maksudnya di sini, jadi kalau pinjamnya sebesar 70% juga harus membalikan sebesar 70% seperti ini juga. Adapun pengertian lainnya, bank syariah adalah bank yang beroperasi dan tidak mengandalkan operasionalisasinya pada bunga. Terus bank syariah biasa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan yang beroperasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sekarang sumber hukum Islam perbankan syariah. Adapun sumber hukum Islam dari perbankan syariah ini ada 3. Yang pertama firman Allah, yang kedua hadis Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga undang-undang perbankan. Yang pertama dari firman Allah. Firman Allah ini dibagi lagi jadi 2. Ada surat dari Ali Imran ayat 130 yang bacaannya seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adhafam mudhafa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi orang-orang beriman ini jangan makan riba, jangan makan riba yang berlipat ganda, dan supaya kamu dapat keberuntungan di masa yang akan datang. Terus yang kedua ada surat Al-Baqarah ayat 278 yang bacaannya seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Terus sumber hukum Islam yang kedua ada hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya barang siapa yang meminjam sesuatu hendaklah ia melakukannya dengan takaran, timbangan, dan jangka waktu yang pasti. Jadi maksudnya di sini kalau minjam sesuatu kamu harus takarannya harus sesuai. Jadi pinjamnya 70, kembalinya juga 70 seperti itu. Terus yang terakhir sumber hukum Islamnya ada undang-undang perbankan. Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris telah diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia ini. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan di Indonesia, diantaranya 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dan yang kedua Undang-Undang Nomor 10 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Cukup sekian dari saya, nanti bisa dijelaskan oleh teman saya. Saya Febiola Putri Adini, NIM 18-2012 akan menjelaskan tentang tujuan dari perbankan syariah. Nah, tujuan dari perbankan syariah itu ada 6 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, mengarahkan kegiatan ekonomi untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, biar tidak ada unsur riba atau unsur penipuan. Tujuan yang kedua, untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi. Di sini biar tidak ada kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana. Tujuan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin. Dan yang keempat ini tujuannya itu sama seperti program utama dari negara-negara yang sedang berkembang, yaitu untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Nah, untuk menanggulangi masalah kemiskinan ini bisa dengan memberikan pembinaan seperti program pembinaan pengusaha produsen atau pembinaan pedagang perantara dan lain-lain. Tujuan perbankan syariah yang kelima yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang diakibatkan adanya inflasi. Nah, tujuan yang terakhir yaitu tujuan yang keenam itu untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank syariah. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Budi Ramadan. NIM saya 18-2026. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Nah, di bank konvensional dan bank syariah sendiri yaitu ada keuntungan bank syariah dan konvensional di sini. Keuntungan bank syariah yaitu menggunakan pendekatan bagi hasil yaitu al-mudharabah. Nah, sedangkan bank konvensional keuntungan di sini berasal dari suku bunga dengan jumlah nominal yang tertentu. Nah, perbedaannya si bank syariah di sini pastinya pakai bagi hasil, sedangkan bank konvensional di sini menggunakan suku bunga. Lah, kalau di bank syariah sendiri suku bunga itu diharamkan lah, karena bukan syariat Islam. Selanjutnya yaitu pengelolaan dana. Pengelolaan dana di sini bank syariah itu yaitu bentuknya itu titipan maupun investasi. Nah, pengelolaan berasal di sini itu pastinya hukumnya Islam dan gimana ya? Ininya nggak boleh yang perjudian, manipulasi, sangat diharapkan intinya. Terus kalau bank konvensional sendiri pengelolaan keuangan bisa berasal dari manapun, meskipun dari prosesnya itu pokoknya nggak tahu itu nggak masalah. Kalau bank konvensional, pokok intinya itu selama dibutuhkan bisa membayar cicilan secara rutin, jadi pokoknya aman-aman aja. Terus selanjutnya itu proses transaksi perbankan. Nah, proses transaksi perbankan di sini pastinya berbeda-beda di bank syariah maupun bank konvensional. Lah, bank syariah di sini itu berdasarkan Al-Quran maupun hadis yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Lah, dan bank konvensional di sini transaksinya itu kayak berasal pada hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi bedanya bank syariah di sini itu menggunakan fatwa Islam, jadinya apapun yang seperti riba apapun itu dilarang. Sedangkan bank konvensional di sini riba itu pasti jadi pokok dari bank konvensional. Selanjutnya yaitu promosi dan cicilan. Lah, promosi dan cicilan setiap bank pasti berbeda-beda lah. Bank syariah di sini memiliki program cicilan, tapi diterapkan keuntungan yang sudah disetujui kedua belah pihak, yaitu bank dan si nasabah tersebut. Pokok intinya pas akad itu di bank syariah, si nasabah sama bank syariah itu kayak kontraknya itu benar-benar saling menguntungkan lah. Nah, sedangkan bank konvensional di sini pasti gimana? Promosinya itu berbeda-beda. Pokok bank konvensional di sini itu mengatasnamakan bunga. Pokok intinya bunganya itu ditawarkan oleh nasabah tinggi-tingginya. Nah, tetapi di periode-periode berikutnya biasanya pastinya berfluktuasi
berfluktuasi itu apa sih, kayak tinggi rendahnya si bunga tersebut. Nah, selanjutnya yaitu sistem bunga di sini pastinya bank syariah di sini tidak menggunakan sistem bunga maupun bagi hasil. Jadinya kalau apapun yang diharapkan oleh Islam di bank syariah ini di sini tidak boleh. Nah, selanjutnya bank konvensional. Bank konvensional di sini menggunakan suku bunga pastinya pokok waktu akad itu pedomannya harus selalu menguntungkan si pihak bank. Jadi apapun transaksi apapun, pokok intinya pastinya bank ini harus untung. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Vina Hayati, NIM 181030. Di sini saya akan menerangkan tentang fungsi dari perbankan syariah. Fungsi dari perbankan syariah ini ada 4 macam, yaitu fungsi bank syariah sebagai manajemen investasi, fungsi bank syariah sebagai investasi, fungsi bank syariah sebagai jasa keuangan, dan yang terakhir fungsi bank syariah sebagai jasa sosial. Di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu fungsi bank syariah sebagai manajemen investasi. Fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak kewakilan. Menurut kontrak mudharabah, baik dalam kapasitas sebagai mudharib atau pihak pelaksanaan investasi dana dari pihak lain, menerima persentase suatu keuntungan hanya dalam kasus untung. Bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana, dan dana yang dihimpun itu karena besar kecilnya pendapat bagi hasil yang diterima pemilik dana sangat bergantung pada pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam pengelolaan dana mudharabah, sehingga tergantung kepada kehati-hatian, keahlian, dan sikap profesionalisme. Yang kedua, fungsi bank syariah sebagai investasi. Fungsi bank syariah sebagai investasi ini adalah menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut, dana pemilik bank maupun dana rekening investasi, dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah ini tersebut meliputi akad mudharabah, sewa menyewa, musyarakah, akad mudharabah, dan akad salam atau istihna. Yang ketiga, fungsi bank syariah sebagai jasa keuangan. Bank syariah dalam fungsi ini juga dapat menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya garasi, transfer kawat atau transfer mobil transfer apa gitu, dan lain-lain. Yang keempat, yang terakhir adalah fungsi bank syariah sebagai jasa sosial. Dalam prinsip perbankan syariah, Islam mengharuskan bahwa bangsa Islam melaksanakan jasa sosial tersebut bisa melalui dana khord. Itu adalah pinjaman kebijaksanaan atau pinjaman kebajikan, dana zakat atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank Islam berperan untuk mengembangkan sumber daya insani dan menyumbang dana untuk pemahaman dan pengembangan lingkungan hidup. Sekian dari saya. Saya Cindy Aurelia, NIM 181034 akan menjelaskan tentang peran dari perbankan syariah. Oke, pada awalnya kemunculan bank syariah itu dipicu oleh keinginan adanya jasa keuangan yang sesuai prinsip syariah yang membangun suatu sistem perbankan tanpa praktik riba atau bunga, perjudian, atau sesuatu yang tidak pastian, serta praktik lain yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Kemudian perkembangan perbankan syariah juga didorong oleh keinginan umat muslim untuk beraktivitas ekonomi dan keuangan sehari-hari sesuai dengan tuntunan syariah yang dikenal dengan konsep muamalah, serta sebagai bentuk jalan keluar bagi siklus krisis periodik yang dipicu oleh perilaku buruk dalam perekonomian abai terhadap etika, agama, dan nilai-nilai norma yang tidak hanya ada dalam ajaran Islam tetapi juga sebagai ajaran-ajaran agama lainnya. Selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Di sini keberadaan bank syariah itu mulai diperhitungkan. Peranan dari bank syariah itu sebagai tempat pengumpulan dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan mudharabah.
dan giro hadiah dan serta menyalurkan kepada sektor real yang membutuhkan. Misalnya, perbankan syariah di sini juga sebagai tempat investasi bagi dunia usaha dan bagi dana modal maupun dana rekening investasi. Contohnya itu al-murabahah sebagai pembiayaan jual beli barang. Lalu selanjutnya ada al-mudorobah sebagai pembiayaan bagian hasil, al-musyarakah sebagai pembiayaan penyertaan modal, dan al-ijarah sebagai pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Berliana Bibi Adinda, NIM 1810336. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari perbankan syariah. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Jadi, kelebihan yang pertama dari bank syariah yaitu Bank syariah terutama pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. Nah, dari ikatan ini, emosional inilah dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil. Terus ada kelebihan yang kedua, yaitu dengan adanya ketertarikan secara religi ini ya, maka semua pihak yang terlibat dalam bank syariah ini berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya. Nah, jadi sehingga beberapa pun hasil yang diperoleh diyakini mereka itu membawa berkah. Jadi yang ketiga itu adanya fasilitas pembiayaan. Nah, fasilitas pembiayaan ini contohnya kayak al-mudharabah dan al-musyarakah. Nah, yang tidak fasilitas ini tuh tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Nah, hal ini itu adalah memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan bersungguh-sungguh dalam membayar kewajiban tersebut. Lalu yang keempat itu dengan adanya sistem bagi hasil untuk penyimpanan dan setelah tersedia peringatan dini tentang keadaan banyaknya yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima. Dan yang kelima yaitu penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga, menjadikan Bank Islam ini lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun di luar negeri. Nah, itu tadi adalah kelebihan-kelebihan dari bank syariah. Dan selanjutnya yaitu bank syariah juga mempunyai kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu bank syariah ini dalam sistem bank syariah ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank Islam adalah orang yang jujur. Nah, hal ini kan bank Islam sangat rawan terhadap mereka yang beretikat tidak baik, sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari bank syariah. Lalu yang kedua itu ada sistem bagi hasil yaitu ada sistem bagi hasil. Nah, di sini itu memerlukan perhitungan yang rumit, terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai simpanannya di bank ini tidak tetap. Nah, karena hal itu kemungkinan salah hitung setiap saat bisa terjadi, sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar dari bank konvensional. Lalu yang ketiga itu karena bank ini tuh membawa misi bagi hasil adil. Maka bank Islam ini lebih memerlukan tenaga-tenaga yang lebih profesional, yang handal daripada bank konvensional lainnya. Nah, di sini tuh kekeliruan dalam menilai proyek yang akan dibiayai bank dengan sistem bagi hasil akan membawa akibat yang lebih besar daripada yang diharapkan, kayak
yang dihadapi bank konvensional yang hasil pendapatannya itu sudah tetap dari bunga yang sudah ditentukan. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari bank syariah. Terima kasih. Itu adalah penjelasan dari saya. Kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya. Saya, Rifdana Nadia Syafira, akan menjelaskan mengenai prospek perbankan syariah di masa yang akan datang. Seperti yang kita ketahui, keadaan perbankan di Indonesia saat ini semakin menguat dan memberikan optimisme terhadap perkembangan ekonomi. Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam bank relatif mempertahankan kinerjanya dan beban operasional yang lebih rendah daripada bank konvensional. Pembuktian ini terbukti dari bertahannya berbagai bisnis yang menganut sistem syariah sebagai landasan bisnis. Kita memang bisa melihat bagaimana prospek dari perbankan syariah di masa yang akan datang. Namun tidak bisa dipungkiri jika dalam keadaan ke depan akan muncul kendala-kendala. Kendala-kendala yang akan dihadapi yang pertama, masih terbatasnya jaringan kantor bank syariah. Keadaan ini akan mempersulit hubungan bank dengan masyarakat dalam hal pelayanan. Yang kedua, masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha bank syariah. Yang ketiga, masih belum lengkapnya ketentuan-ketentuan tentang kegiatan bank syariah seperti standar akuntansi, standar prinsip-prinsip kehati-hatian, fatwa produk bank, dan lain-lain. Yang keempat, masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknik bank syariah. Dari kendala-kendala di atas, muncul berbagai solusi. Solusi-solusi yang bisa dilakukan antara lain, yang pertama, melakukan sosialisasi dan promosi secara intensif tentang konsep perbankan syariah itu sendiri. Yang kedua, meyakinkan masyarakat, khususnya masyarakat muslim di Indonesia, untuk menabung dan berhubungan dengan perbankan syariah secara lebih mudah dimengerti. Yang ketiga, melakukan perekrutan dan pengembangan sumber daya manusia dengan sistem manajemen modern dan kompetitif. Yang keempat, membangun hubungan yang baik dengan berbagai pakar perbankan, termasuk menerima masukan dari berbagai kalangan yang menjadikan masukan tersebut sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. Saya Rahmat Indra Lama, NIM 181065. Di sini saya akan menjelaskan pandangan ulama mengenai bank syariah. Yang pertama itu Majelis Tarjih dan Baju Muhammadiyah, yang dimana Majelis Tarjih Muhammadiyah pada tahun 1968 memutuskan bahwa bunga milik pemerintah termasuk masalah subhat, dan bahkan pada 2006 mereka memutuskan bahwa itu haram. Jadi di sini saya akan berikan masalah-masalah keputusan tarjih sebagai berikut. Yang pertama, hasil keputusan hukum harus ditaati, namun keputusan masalah sosial ekonomi. Jadi majelis tarjih harus melibatkan para ekonomi supaya hasilnya bisa membumi dan fatwa haramnya bunga bank tidak perlu difidah. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, di mana bank dibutuhkan dalam dunia perekonomian berfungsi, di mana juga itu berfungsi sebagai intermediari, tetapi tidak setuju dengan sistem bunga karena riba dan menimbulkan eksploitasi. Jadi seperti itu. Sedangkan adanya bank syariah ini itu sangat ditunggu oleh umat Islam untuk menghindari bunga-bunga atau riba tersebut. Jadi inilah kegunaan dari bank syariah tersebut. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya ada yang ketiga, dibolehkan menjadi nasabah bank konvensional selama bank syariah itu masih belum benar-benar siap. Intinya, jadi kita boleh jadi nasabah konvensional selama bank syariah itu belum benar-benar siap. Ketika bank syariah itu udah benar-benar siap, jadi kita boleh pindah ke bank syariah tersebut tanpa keterpaksaan atau darurat. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya yang kedua itu ada pandangan ulama mengenai bank syariah, Nahdlatul Ulama. Jadi seperti itu. Di mana dalam musyawarah para ulama NU tidak memutuskan bunga atau riba haram itu mutlak. Jadi NU tidak memutuskan hukum bunga atau riba itu haram sepenuhnya, itu tidak. Jadi seperti ini. Memang ada beberapa ulama yang mengharamkan bunga atau riba, tetapi dimanapun ada juga yang memperbolehkan karena alasan darurat seperti itu. Tetapi
agar segera negara-negara segera memfasilitasi terbentuknya perbankan syariah atau perbankan yang menggunakan asas-asas dasar hukum Islami dalam bertransaksi. Jadi seperti itu. Jadi intinya gini. Negara-negara udah memfasilitasi adanya dengan bank syariah supaya kita tidak terjadi istilahnya bunga atau riba. Jadi seperti itu hukum riba. Jadi asas-asas dan dasar hukum Islami dalam bertransaksi. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya yang ketiga itu ada Majelis Ulama Indonesia. Jadi ini yang terakhir, menurut MUI mengharapkan bunga bank sejak tahun 2003 menurut Kiai Ma'ruf agar masyarakat terhindar dari hukum haram bunga bank. Jadi seperti itu. Sementara tetap kita bisa menyimpan uangnya dengan aman. Bank syariah bisa menjadi solusi sebab hukum keharaman jadi seperti itu. Dan juga bunga bank itu tidak sekedar ada timbal balik dari simpanan kita, jadi tetapi juga dana yang kita simpan di bank yang juga digunakan untuk upaya riba. Jadi kita menyimpan dana itu di bank karena alasan darurat. Kalau hukumnya tetap saja sama, bunga bank itu sebenarnya ya haram. Bunga atau riba itu sebenarnya haram. Tetapi kalau sekarang setelah ada bank syariah kita lebih mudah, kita lebih tidak ada yang namanya bunga atau riba di situ. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.